ini yang jadi persoalan tatkala kita berbicara pembangunan. Masyarakat kan hampir tidak tahu itu. Resiko apa yang harus kita hadapi kalau wisata buatan, pasti dia kalau tidak dikelola dengan baik wisata buatan ini, dia pasti akan membebani APBD. Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubabaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Tabi pun. Iya pun. Ya, bagaimana kabarnya Tubabaku hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Novi Ardianti, tentunya dalam program Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku. Dalam membahas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD memegang peranan penting terkhusus Komisi 3 Kabupaten Tulungagung Barat, yang mana sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Dan komisi ini melihat bahwa pengembangan infrastruktur bukan hanya soal fisik, tetapi juga terkait erat dengan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Dengan kata lain, Komisi 3 DPRD Tubaba ini menekankan bahwa setiap proyek infrastruktur harus dirancang dan diimplementasikan secara efektif agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan pada akhirnya akan meningkatkan PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, hari ini kita akan membahas terkait optimalisasi infrastruktur sebagai pilar peningkatan PAD dalam perspektif Komisi 3 DPRD Kabupaten Tubaba. Dan hari ini saya sudah bersama narasumber kita, yaitu Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Tulungagung Barat, Bapak Edi Anwar. Selamat pagi, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat bagi kita semua, Tabi pun. Ya pun, gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, bahagia. Sudah sarapan Pak? Sudah dong. Sudah semangat berarti ya, kita akan membahas terkait hari ini. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang Pak di studio radio streaming Tubabaku, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tubaba, dan saya ucapkan terima kasih juga sudah meluangkan waktu hari ini, sudah menjadwalkan hari ini kita untuk berbincang ya Pak ya. Ya, hari ini kita akan berbincang terkait optimalisasi infrastruktur sebagai pilar peningkatan PAD dalam perspektif dari Komisi 3 DPRD Tubaba. Nah Pak, di luar sana masih banyak, termasuk saya mungkin ya Pak ya, pandangannya kita kan DPRD ini adalah sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Sebenarnya tugas dan fungsi dari DPRD sendiri itu apa Pak? Nah, itu dia yang harus kita bahas terlebih dahulu. Itu dia yang lebih penting sebelum kita berbicara yang lain. Tentunya kan ada tugas, ada fungsi. Betul. Nah, fungsinya dulu yang harus kita bicarakan. Fungsi Dewan itu ada 3 ya. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat itu ada 3. Ada pembentukan perda, tentunya bersama dengan Bapak Bupati Kepala Daerah, kemudian penganggaran. Nah, penganggaran ini kan agak bias kan, kadang-kadang nganggarin apa kira-kira seperti itu. Nah, penganggaran ini kan memberikan persetujuan dengan rancangan APBD kita yang diajukan oleh pemerintah daerah. Kemudian fungsi yang ketiga adalah pengawasan. Apa yang diawas? Yang diawasnya adalah, yang diawas oleh DPRD itu adalah peraturan daerah beserta anggarannya, gitu. Dan peraturan-peraturan lainnya itu pengawasannya. Kemudian kalau tugasnya apa sih, gitu? Tugasnya apa? Tugasnya itu ya pembentukan perda bersama Bupati Kepala Daerah, kemudian ada pembentukan dan persetujuan APBD, itu kembali kepada fungsinya tadi. Kemudian ada pengawasan. Nah, pengawasan ini saya nggak ada titik koma ya, pengawasan titik. Nah, jangan diartikan juga pengawasan ini pemeriksaan, tidak sama. Pengawasan itu kita, apa yang perlu diawasi adalah peraturan daerah dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Penerapan APBD itu sendiri kalau dia berbicara APBD, gitu, itu pengawasan. Kemudian ada lagi pemilihan dan pemberhentian kepala daerah, gitu. Contohnya gimana, gitu? Kalau pemerintah daerah, kepala daerah ini berhalangan tetap, itu kan pasti persetujuan pemberhentiannya, gitu. Kemudian ada kekosongan wakil kepala daerah, itu tugasnya siapa? Ya DPRD memilihnya, gitu. Kemudian ada persetujuan kerjasama. Pemerintah daerah membuat sebuah MOU dengan pihak lain yang tidak memberatkan pemerintah daerah. Nah,
DPRD Kabupaten Tulungagung Barat itu ikut menyetujui itu. Semua kebijakan ya. Nah, semua kebijakan yang melibatkan pihak ketiga gitu ya, kita memberikan persetujuan. Kemudian meminta laporan kepada pemerintah daerah tentang apa yang sudah dilakukan. Seperti kalau APBD. Nah, APBD penyerapannya gimana? Itu laporannya gitu. Kemudian ada tugas-tugas lain yang ini menyangkut dengan aspirasi. Gitu. Kita pertanyakan kepada pemerintah daerah kenapa jadi seperti ini. Nah, kemudian di samping itu ada fungsi, ada tugas. Lalu apa haknya DPRD itu? Nah, haknya DPRD itu ada 3, gitu ya. Haknya DPRD itu ada 3. Hak interpelasi. Apa itu hak interpelasi? Hak untuk meminta keterangan kepada kepala daerah. Itu. Tatkala ada sebuah persoalan yang krusial, DPRD itu bisa menggunakan hak interpelasinya, meminta keterangan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini kepala daerah ya. Kemudian hak yang kedua, hak angket. Nah, ini hak angket ini agak seru-seru juga gitu ya. Hak angket ini untuk melakukan penyelidikan terhadap hal-hal yang dianggap penting dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat di Kabupaten Tulungagung Barat. Kemudian hak suara. Hak suara kembali lagi pada tugas tadi tentang ada kekosongan wakil bupati gitu. Kita yang akan memilihnya. Nah, kira-kira itu gambaran seperti itu Mbak Novia. Kan tidak semua orang tahu, dan saya yakin berbagai latar belakang masyarakat Tulbaba yang kita cintai ini belum tentu semua tahu. Baik itu yang berlatar belakang petani, pengusaha, bahkan ASN itu sendiri masih banyak ya, masih Pak, ya? banyak. Apa sih DPRD itu? Nah, DPRD ini adalah mitra strategis dan itu diatur oleh undang-undang. Kalau anggapannya bubarkan DPRD ya gampang aja gitu, bubarkan juga negeri ini kan kira-kira seperti itu kan. Kita nggak usah lagi pakai republik dong, kita pakai kerajaan biar DPR itu nggak ada, biar DPRD nggak ada, DPD nggak ada, MPR nggak ada gitu. Jadi ini yang perlu kita luruskan kepada publik, wabil khusus masyarakat Kabupaten Tulungagung Barat yang kita cintai. Saya pribadi saya ingin membuat sebuah program mensosialisasikan apa fungsi, apa tugas, apa haknya DPRD itu. Mungkin akan dimulai dari usia ya SMP, SLTA gitu. Kan sekarang kan sosmed kita luar biasa ya. Digital kita sudah luar biasa modern, gitu ya, Pak, ya? kan. Kadang-kadang saya membaca beberapa komen di sosmed itu yang menurut saya dia nggak paham tentang DPRD gitu. Asumsinya kalau ada sesuatu pokoknya selesai sama DPRD. Ya nggak kayak gitu juga gitu kan. Atau dimintain statement, lo kok statement DPRD itu seperti itu gitu. Padahal kita tatkala kita memberikan statement terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah ini, kita nggak boleh keluar dari lingkar aturan yang mengatur hak dan fungsi kita. Gitu, Mbak Novia, kira-kira seperti itulah. Jadi seperti itu kira-kira tugas dan fungsi ataupun hak juga ya dari DPRD itu sendiri. Iya, karena pemerintah daerah nggak bisa jalan sendiri. Ya, DPRD juga nggak bisa jalan sendiri. Harus berkaitan ya, Pak, harus berkaitan. Dua lembaga ini yang nggak bisa terpisahkan kalau kita berbicara konteks kemajuan. Pemerintah daerah gitu, Mbak Nah, Tia. Pak, kalau untuk kita terbagi pada 3 komisi ya, Pak, ya di Tulbaba ini ya. Salah satunya ada di Komisi 1, 2, dan 3. Nah, kebetulan Bapak sebagai Ketua Komisi 3. Betul. Nah, Komisi 3 yang membawahi bidang OPD ya, Pak, ya? Itu OPD apa aja ya, Pak? Nah, OPD-nya cukup banyak. Komisi 3 ini komisi yang sangat seksi. Kenapa tuh, Pak? Dalam pengertian kan kinerjanya yang mudah terpantau dan mudah terlihat oleh publik ya. Betul. Jadi Komisi 3 ini kalau dipersingkat adalah Komisi Keuangan dan Pembangunan katanya, karena di dalamnya keuangan itu ada BPKAD, ada Bapenda gitu. Pembangunannya apa? Mulai dari Baperinda, ada PU di sana, ada Perkinta di sana. Nah, kira-kira seperti itu, dan beserta bagian ada Dinas Perhubungan juga di sana itu. Nah,
Itu bidangnya Komisi 3. Itu mitra ya, kita bermitra dengan ini. Jadi kalau bagaimana PAD gitu kan, kita pasti dengan Bapenda kan, Badan Pendapatan Daerah gitu. Bagaimana pembangunan, kita awali dari Baperinda dong gitu. Perencanaannya kan ada di Baperinda, kemudian implementasinya nanti ada di PUPR, kemudian ada juga di Perkimta. Itu Mbak Novia. Kalau untuk tugasnya sendiri Pak, tugas dan fungsi dari Komisi 3 ini yang bermitra dengan pembangunan dan infrastruktur tadi Pak? Tugasnya jelas gitu. Tatkala kita membangun, berbicara pembangunan itu pasti pendapatan dong yang harus kita ini kan. Nah maka di dalam periode ini saya selaku Ketua Komisi 3, saya konsentrasi penuh terhadap pendapatan daerah. Gitu. Pendapatan daerah kita ini kan ada pajak, ada retribusi. Gitu. Lalu sumber pendapatan daerah yang paling besar apa? Mungkin ada pertanyaan seperti apa sih? Pajak, bumi, dan bangunan. Itu. Di samping ada retribusi. Ya. Itu. Nah, kalau berbicara pembangunan, ya kita akan memberikan support kepada pemerintah daerah mulai dari perencanaan. Karena kita sama-sama tahu bahwa kabupaten kita ini APBD-nya pasti klaster rendah. Artinya kurang dari 1 triliun. Kita masih berkisaran 980 sekian miliar gitu. Nah, ini yang jadi persoalan tatkala kita berbicara pembangunan. Masyarakat kan hampir tidak tahu itu. Jalanku rusak, harus dibangun. Nah, sementara di OPD ini yang menangani teknis pembangunan ini, baik itu PUPR ataupun Perkimta, itu dananya sangat terbatas. Dananya sangat terbatas, sementara akan mencakup 9 kecamatan, 100 tiuh dan 3 kelurahan. Itu bisa kita bayangkan, Mbak Novia. Gitu. Kalau kedengarannya besar kali ya Mbak Novia ya, wah 980 sekian miliar. Padahal gajinya juga di situ loh. Gajinya di situ, ada dana tiuhnya juga di situ. Lalu seberapanya yang untuk kita membangun khusus infrastruktur. Nah, bukan saja kita berbicara infrastruktur, gedung tempat pemerintah juga perlu kita perhatikan. Gitu Mbak Novia gambarannya. Kalau untuk saat ini Pak, yang masyarakat lihat ya, yang secara jelasnya adalah melihat bahwa jalan jelek misalkan, atau ada pembangunan yang belum selesai gitu. Kalau untuk dari Komisi 3 sendiri atau yang fokus untuk saat ini nih Pak, apa nih Pak? Kembali lagi kami kalau bicara fokus pastilah ya, semuanya harus kita fokus dong, baik itu bangunan fisik. Tetapi logikanya seperti ini Mbak Novia. Dengan regulasi-regulasi baru di negara yang kita cintai ini, kita ini dituntut untuk menjadi sebuah kabupaten yang mandiri. Artinya apa? Kita nggak bisa terlalu mengandalkan transfer pusat terus, gitu. Ya kita harus berkarya di sini, gitu. Sumber pendapatan daerah kita masih sangat minim loh, masih sangat jauh dari harapan ya. Nah, tentunya ini kaitannya dengan pembangunan, Mbak Novia. Di awal kan udah saya sampaikan, anggarannya kecil banget tuh. Sementara infrastruktur kita, khususnya jalan, baik itu lingkungan ataupun jalan penghubungan antar kecamatan, jalan kabupaten di dalam hal ini, itu semuanya rusak. Semuanya rusak gitu. Nah, coba bayangkan begitu pusingnya juga si pemerintah daerah ini kan mengelola itu. Nah, disitulah perannya yang sangat penting adalah perencanaan. Nah, perencanaan itu betul-betul harus memakai skala prioritas. Kita kan ada musrenbang. Partisipasi masyarakat itu kan melalui musrenbang untuk pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat ini. Mulai dari musrenbang tingkat tiuh, tingkat kecamatan sampai dimatangkan di kabupaten, musrenbang kabupaten ya. Nah, harapan ke depan saya kepada pemerintah daerah betul-betul ini untuk mencapai kata skala prioritas ini, semua aspirasi itu harus digodok, harus kita satukan, kemudian kita lihat, gitu. Kita lihat. Nah, karena kalau mau kita
tanggapi semua, kita realisasikan semua aspirasi yang berkembang khususnya untuk infrastruktur, saya katakan tidak mungkin. Tidak mungkin, apalagi satu APBD gitu mau kita, tidak mungkin. Tetapi bagaimana kita mencari skala prioritasnya. Itu Mbak Novia. Tadi Bapak menyebutkan bahwa PAD di Tubaba ini sangat kecil gitu ya Pak, minim dan terbatas mungkin ya. Iya, kemudian berapa sih Pak sebenarnya PAD atau persentase PAD yang semestinya atau seharusnya yang kita dapatkan agar pembangunan atau infrastruktur yang di sini berjalan dengan lurus gitu dan baik Pak? Iya. Jadi rasionya itu harus 10% dari rasio APBD. Itu kalau APBD kita katakanlah mudah-mudahan ke depan bisa mencapai 1 triliun, minimal PAD kita rasio 10%-nya berarti kan 100 miliar. Nah, persoalan sekarang ini kan masih sangat di bawah, kisarannya target masih 60 sekian miliar. Nah, inilah tugasnya OPD dalam hal ini, Bapenda menggali potensi, menggali potensi sumber pendapatan asli daerah kita ini dari berbagai macam sektor. Yang terbesar adalah pajak bumi dan bangunan ditambah retribusi. Nah, ini harus dioptimalkan potensinya ini. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sendiri, khususnya kami di Komisi 3, wabil khusus saya pribadi, saya akan sangat konsen tentang itu. Karena nonsen Mbak Novia kita bicara ngebangun A, ngebangun B lah, kalau dananya nggak ada dari mana kita membangun. Nah, karena PAD kita ini untuk membiayai belanja pegawai saja belum cukup. Artinya kan kita masih sangat ketergantungan tuh dengan pusat. Nah, sementara regulasi dari pusat ini sudah mulai memberikan kisi-kisi kita supaya kamu orang mandiri lah kita. Kira-kira kabupaten, kota, provinsi itu mandiri dong, gali potensi yang ada. Kesimpulannya kami di Komisi 3 sangat konsen. Nah, beberapa waktu yang lalu kami RDP dengan Bapenda, kemudian memberikan masukan-masukan, dan kami dari Komisi 3 ini siap juga mensosialisasikan kepada masyarakat. Gitu. Masyarakat juga punya hak. Tapi juga jangan lupa kewajibannya, jangan hanya bisa nuntut hak juga. Betul. Apalagi bicara pembangunan gitu. Kemudian Pak, untuk bentuk dukungan nih Pak dari Komisi 3 tersendiri nih ya, mungkin dari Bapak sendiri, dukungan seperti apa sih Pak untuk peningkatan PAD yang ada di Tubaba ini Pak? Kita mensupport ya. Pertama, minggu lalu kalau nggak salah ya kami diundang ada diskusi tentang retribusi yang diinisiasi oleh Dinas Perhubungan ya. Mendatangkan pihak ketiga, kira-kira bagaimana kita meningkatkan PAD dari sisi retribusi. Itu kami support, saya hadir gitu. Kemudian nggak bisa kita nampikkan juga Mbak Novia, SDM yang ada di Bapenda ini itu kan sangat terbatas. Itu kan sangat terbatas ya. Sementara sumber PAD kita ini kan datang dari 9 kecamatan, 100 tiuh, 3 kelurahan. Nah, maka timbullah pemikiran kami di Komisi 3, kalau memungkinkan, kalau tidak menyalahi regulasi, kami berharap dengan Bupati agar menempatkan tenaga dari Bapenda ini yang ditempatkan di kecamatan-kecamatan, apa bentuknya OPTD lah kira-kira gitu, sehingga proses proses pengambilan pajak retribusi itu betul-betul bisa maksimal. Kalau kita bentukkan, kalau nggak melanggar regulasi ya aturan ya, seandainya kita bentukkan dinas tenaga ya SDM-nya Bapenda ditempatkan di kecamatan, dia berkantor di kecamatan itu, ya sekelasnya OPTD lah ya kira-kira seperti itu. Itu yang bertanggung jawab siapa? Itu pasti Bapendanya kan, tentang SDM yang di sana. Itu kami yakin, DPRD yakin itu akan mempermudah, memperlancar dalam rangka kita peningkatan PAD. PAD kita yang terbesar kan dari pajak bumi dan bangunan. Nah, siapa yang lebih tahu pajak bumi dan bangunan? Pasti kepala TIU, pasti camatnya. Nah, tugasnya ASN ataupun tenaga yang ditempatkan oleh Bapenda di kecamatan itu mengkolaborasi itu semua. Gitu.
Karena saya yakin dari pajak bumi dan bangunan ini potensinya masih ada dan belum optimal kita gali. Iya. Gitu, Mbak Novia. Jadi intinya kalau kita ini berpikiran target kita di tahun depan di APBD 2026 itu harus 10%. Iya. Berarti kan kita harus cari PAD Iya. 100 miliar. Bagaimana? Salah satunya kita siapkan perangkatnya, Iya. Mbak Novia. Kita siapkan perangkatnya. Sekarang ini proses pemungutan pajak bumi dan bangunan itu kan masih ada di TIUH. TIUH itu menugaskan RT-nya atau RK-nya. Iya. Ini kan jadi apa ya? Birokrasinya jadi betul-betul agak ribet gitu. Iya. Kenapa tidak? Mampir dulu dia kecamatan, setelah dikumpulkan baru disetorkan ke kas daerah. Nah, tapi kalau memang ada tenaga, ada pegawai dalam hal ini yang ditempatkan oleh Bapenda di setiap kecamatan, itu akan mudah. Lalu bentuk apa lagi? Pertanyaan Mbak Novia tadi. Kami ini siap diajak. Iya. DPRD ini wabil khusus komisi siap diajak untuk menggali potensi. Lalu bagaimana caranya? Yang paling efektif, turunlah ke lapangan. Dari kecamatan ke kecamatan. Satu kecamatan seperti kecamatan Tumijajar ada berapa TIUH kan gitu kan? Ada 9 TIUH, satu kelurahan. Kumpulkan di kecamatan perangkat TIUH-nya, kita bersosialisasi. Kira-kira pajak bumi dan bangunannya sudah optimal atau belum? Apa kendalanya? Ya, kita nggak boleh bermimpi meningkatkan PAD tinggi, tetapi kita hanya berdoa saja kan, Mbak Novia. Tidak ada usaha ya. Kita harus ada usaha. Dalam hal ini perangkatnya yang harus kita titik beratkan. Iya. Gitu, Apa sih Pak sebenarnya hambatan dan kendala terkait PAD ini belum meningkat nih Pak untuk di Tubaba? Ya, kita nyambung dari di penghujung segmen pertama tadi ya. Perangkatnya yang belum ya. Perangkatnya kita siapkan, kita gali potensinya. Salah satu contoh pajak penghasilan pajak kita terbesar untuk sumber PAD kita ini adalah dari pajak bumi dan bangunan. Nah, ini belum tergali dengan optimal. Kenapa? Faktornya pegawainya, SDM-nya yang belum. Makanya tadi saya punya pemikiran gimana sih kalau kita taruh itu pegawainya Bapenda di kecamatan yang bekerja untuk mengelola pajak dan seterusnya gitu. Siapa kawannya bekerja? Pasti kepala TIUH, pasti Pak Camat. Itu salah satu faktornya. Kendalanya di situ sebenarnya. Potensi ini ada untuk kita gali, tetapi kita memang perangkatnya yang belum kita siapkan. Nah, pemerintah daerah nggak boleh nunggu dong, harus berkarya, harus berinovasi, gitu. Kemudian Pak, kita membahas tentang pajak ini tadi, Pak. Sebenarnya masyarakat apa sih Pak yang memberatkan masyarakat nih Pak terkait pajak ini Pak? Kalau udah ngomong pajak, kalimatnya pasti memberatkan. Ya, gitu. Tapi kalau kita berbicara akan hak dan kewajiban, insya Allah masyarakat ini juga tidak merasa terlalu memberatkan karena dia berbicarakan ada hak, ada kewajiban. Lalu apa sih sebenarnya harapan masyarakat itu dengan bayar pajak, dengan bayar retribusi? Mereka kan sudah memberikan kewajiban. Haknya apa? Hak kenyamanan dong. Gitu. Kalau dia pajak bumi dan bangunan, haknya apa? Hak perlindungan terhadap haknya itu. Gitu. Seandainya dia sudah bayar pajak, salah satu contoh, kok dia diseketakan orang lain gitu. Pemerintah daerah hadir di situ. Gitu. Benar-benar. Sekali lagi kalau berbicara pajak, ya anak bangsa ini belum ada yang taat bayar pajaknya, gitu. Kalau nggak dipaksa oleh aturan, tapi padahal itu kan kewajiban kita ya, kewajiban kita. Nah itu kalau berbicara pajak apa saja yang tidak memberatkan, judulnya pasti memberatkan. Pasti memberatkan ya Pak? Pasti memberatkan. Karena kita mengeluarkan uang. Betul. Contoh aja retribusi parkir di luar pajak ya, 2.000 aja kita kadang-kadang nyelip juga kan kayak gitu. Betul. Nah ini membangun kesadaran ini harus kita buktikan mulai dari individual, masing-masing masyarakat Tulang Bawang Barat ini. Kita sadar, oh ya saya parkir. Tapi jangan lupa juga
OPD yang menyiapkan jasa layanan parkir itu fasilitasnya disiapin dong. Iya. Gitu, parkirnya yang nyaman, yang layak, dijaga dengan benar gitu. Kalau kita melihat realita Mbak Novia di pasar-pasar, kesadaran masyarakat Tulung Bawang Barat ini tentang kewajibannya baik itu pajak maupun retribusi itu tinggi. Tinggal bagaimana pemerintah daerah mengemas itu. Orang kita kalau di pasar, kita di pasar itu kan, contoh saya mungkin nganterkan istri saya belanja sayuran ya pagi, saya nggak begitu lama parkir sehingga saya duduk di atas motor. Tiba-tiba datang petugas parkir, kita bayar. Artinya tingkat kesadarannya tinggi, gitu. Tapi bagaimana kita mengemasnya itu? Iya. Tapi justru masyarakat kadang kalau sudah menunggu contoh seperti Bapak tadi ya dia tidak mau bayar parkir, kan motornya dijagain sendiri gitu Pak ya. Karena itu belum ada bentuk kesadaran tadi ya Pak ya. Kesadaran. Dan itu harus dimulai dari diri sendiri ya. Diri sendiri, dari ujung lah, dari hulu lah. Gitu. Para pejabat, para ASN, para tokoh masyarakat memulai itu. Saya yakin kalau saya melihat kultur masyarakat Tulung Bawang Barat ini luar biasa loh. Mereka sangat cinta dengan kabupaten ini. Gitu. Contoh, kalau pajak bumi dan bangunan, kendalanya apalagi kembali lagi. Salah satu contoh aja, Tuan Badu beli tanah dari Tuan Budi. Nah, tanahnya ini tidak dibalik namakan. Nah, otomatis dia beli mungkin di bawah tangan lah ya. Otomatis pajaknya masih atas nama Tuan Budi, SPT-nya. Nah, kalau ini dikasihkan ke Tuan Badu, ya nggak mau Tuan Badunya bayar, bukan nama saya. Nah, ini perannya, ini perannya pemerintah di situ, diarahkan, kemudian disarankan, kemudian harus balik nama, karena jaminan haknya kan jadi terjamin secara hukum. Gitu. Benar. Sekarang ini nggak usah banyak-banyak lah ya, contoh aja listrik, ya, si A beli rumah si B, nah, listriknya kan nggak balik nama tuh, masih atas nama si B itu, kan kira-kira seperti itu. Nah, itulah potensi, itulah potensi. Saya yakin kok masyarakat Tulung Bawang Barat ini sadar akan kewajibannya. Tapi kita, pemerintah daerah kita, karena DPRD itu bagian dari penyelenggara pemerintah daerah ya, bukan Pak Bupati sendiri, DPRD juga gitu. Kita harus memberikan contoh itu. Gitu. Betul. Kalau kira-kira kita sendiri males bayar parkir, males bayar pajak, ya masyarakat apalagi dong. Karena kan pasti dia bercermin, alah yang itu aja nggak bayar nggak apa-apa. Kepastian hukum intinya itu Mbak Novia. Iya. Kemudian Pak, untuk kita melihat bahwa dari infrastruktur ya yang kita bahas hari ini, mungkin dari OPD tertentu ya Pak ya. Apa sih Pak sebenarnya beban dan tanggung jawab dari OPD tersebut dari perspektif Komisi 3 ini Pak? Bebannya jelas, anggarannya kecil. Anggarannya kecil ya, itu tadi itu yang jadi permasalahan utama ya Pak ya. Aspirasinya banyak, yang harus dibenahi banyak, anggarannya kecil. Itu beban yang menuntut harus betul-betul jeli. Lalu skala prioritas, gitu ya, skala prioritasnya. Karena nggak mungkin semua aspirasi yang berkembang, semua infrastruktur yang rata-rata sudah hancur di Tulung Bawang Barat ini, dan itu bukan di kabupaten kita sendiri kok. Saya yakin hampir menyeluruh di negeri ini sama. Karena memang dia rata-rata punya anggaran yang kecil untuk infrastruktur. Lalu tanggung jawabnya apa? Nah, itulah pengawasan. Gitu. Kan dampaknya kepada anggaran yang kecil, buatlah skala prioritas, kita bangunkan. Nah, OPD terkait harus memberikan pengawasan yang melekat. Pasti melalui konsultan pengawas. Gitu. Kalau jalan ini, jangan sampai pula jalan ini baru dibangun 3 bulan hancur. Itu tanggung jawabnya OPD. Tanggung jawabnya OPD itu. Nah, pengawasannya harus melekat. Kemudian OPD ini harus punya catatan
rekanan pihak ketiga pemenang tender ini, kalau dia tahun ini dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar, tahun berikutnya jangan lagi diberi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di Tulang Bawang Barat. Seperti itu. Kalau tadi melihat bahwa ketika jalan itu sudah cepat rusak gitu ya Pak ya, dan tugas dari DPRD ini adalah untuk mengawasi. Apakah di situ dari pihak DPRD juga ikut turun Pak untuk mengawasi hal tersebut? Iya dong. Iya Pak ya. Karena aspirasi masyarakat kan masuk tuh. Kami ini hampir di setiap sudut yang mendapatkan bangunan, baik itu infrastruktur, gedung, duluan kami tahu kadang-kadang daripada OPD-nya. Wah, ini pekerjaan tidak benar. Artinya masyarakat ini sudah sadar gitu loh. Dia laporannya ke DPRD. Kami turun beberapa waktu yang lalu, kami turunkan. Kami turun, kami lihat. Nah, memang pekerjaan itu nggak maksimal gitu. Kami sampaikan kepada Dinas PU. Alhamdulillah syukur juga diperbaiki. Iya. Gitu. Itu pengawasannya di situ. Iya. Betul. Nah, kemudian Pak terkait pajak nih Pak ya, masyarakat di luar sana kan melihat bahwa Tubaba ini adalah sudah menjadi kota wisata ya, menuju kota wisata ya Pak ya. Kemudian seberapa pengaruh sih Pak dengan wisata-wisata yang ada di Tubaba nih untuk dalam hal pajak ya Pak ya? Baik, kabupaten yang kita cintai ini Mbak Novia, kalau pendahulu kita Pak Umar ya, katanya kabupaten yang bukan-bukan. Masuk akal saya juga sih itu. Karena apa? Daerah industri bukan, daerah perdagangan bukan, daerah perkebunan bukan, apalagi daerah pertambangan bukan. Kalau kita berbicara sumber PAD. Nah, tapi alhamdulillah syukur kita punya ikon, walaupun sebenarnya itu sederhana, tetapi bisa menjadi ikon sehingga Kabupaten Tulang Bawang Barat itu bisa terkenal di kancah nasional. Itu hanya contoh aja, berdirilah Islamic Center. Iya. Padahal kan biasa-biasa aja kan Mbak Novia, yang namanya Islamic Center tuh hampir setiap kabupaten dia punya Islamic Center. Memang itu tuntutan kan? Itu tuntutan. Tapi punya kita, karena ada kreasi di dalamnya, sehingga dia bisa jadi ikon, sehingga dia bisa jadi daerah wisata religi. Iya. Contoh, orang kan senang betul mau sholat di masjidnya Islamic Center ini. Kalau masyarakat dari luar Lampung mengatakan Masjid Apung katanya, kira-kira gitu. Itu kan karena berkreasinya pemerintah daerah gitu. Tapi ingat, wisata kita ini belum sampai dengan hari ini belum ada wisata alam. Resiko apa yang harus kita hadapi? Kalau wisata buatan, pasti dia kalau tidak dikelola dengan baik, wisata buatan ini, dia pasti akan membebani APBD. Saya kasih sampling ya. Islamic Center, biaya perawatan Islamic Center itu tinggi, mulai dari memperhatikan air kolamnya, gedung bangunannya, kenyamanannya dan seterusnya, itu tinggi. Timbul pertanyaan, ini kan judulnya wisata tuh, berapa outputnya, berapa income yang masuk? Sampai dengan hari ini belum mampu untuk membiayai dirinya sendiri. Pada akhirnya apa itu nanti? Pasti beban APBD untuk merenovasinya. Untuk rehabnya mungkin catnya pudar, mungkin ada plafon yang lepas. Nah, kenapa? Kita masih bersumberkan satu dari retribusi parkir. Berapa juta sih itu penghasilannya? Kan nggak mungkin cukup itu biayanya untuk kita merenovasi itu. Kenapa tidak kita buatkan dia parkir, dia juga ikut berbelanja, ada kuliner di situ. Siapa yang mengelolanya? UMKM di situ. Dari mana sumber pendapatannya? Ya UMKM sewa juga dong ruangannya. Di situ kan ada sumber pendapatannya. Kita siapkan gitu. Parkirnya bagaimana? Ya kita siapkan tempat parkir yang layak gitu. Lalu kita tambah wahana. Tapi ingat, jangan basing-basing wahana, karena itu Islamic Center soalnya kan, kira-kira wahana yang mengarah kepada wahana yang religi, gitu. Nah, selama ini belum teroptimal, belum teroptimal itu, kita menggali itu. Padahal itu kita sudah kita siapkan. Contoh lagi ikon Megapaya,
Nah, saya tadi ke kantor, ke sini, saya lihat orang banyak foto-foto. Nah, itu kan APBD yang membuatnya. Nah, lalu orang mampir foto-foto dan menurut orang tuh bagus gitu ya. Lalu dari kita, luar tuh baba. iya, dari luar itu baba. Lalu kita dapat apa? Iya. Sementara itu kayaknya sudah perlu dipoles lagi tuh, biaya lagi, APBD lagi kan. Kenapa nggak kita buatkan di situ? Kulinernya juga ada, gitu. Contoh kecil, WC umumnya, ya tak? Betul. Jangan dianggap remeh loh WC umum itu. Gitu. Semakin banyak pengunjung, semakin banyak dia akan memberikan pendapatan. Pertama, kita membuka lapangan pekerjaan lewat UMKM mungkin di dalamnya. Yang kedua, untuk merenovasi wisata buatan ini, jadi tidak lagi membebani APBD. Intinya apa? Berkreasilah, berkaryalah, jangan hanya bisa ngebangun. Kalau hanya kita bisa membangun, bangunan itu ada batasan kekuatannya, gitu. Kalau nggak kita renovasi, wisata buatan ini menjadi semakin tidak menarik, beda dengan wisata alam, gitu Mbak Novia. Iya. Nah Pak, kita beralih pada sudut pandang dari komisi ini sendiri ya Pak ya. Berapa desa sih Pak atau TIUH yang menjadi target dari dinas yang baik pembangunan atau infrastruktur pada tahun ini Pak? Saya jawab ya. Iya silakan Pak. 100 TIUH 3 kelurahan. Itu seluruhnya udah menjadi tanggung jawab dari OPD yang harus ada infrastruktur pembangunan ya Pak ya? Yang menjadi wewenangnya kalau kita berbicara infrastruktur jalan itu, ini juga yang perlu kita mengedukasi masyarakat bahwa tidak semua jalan itu miliknya kabupaten, tanggung jawabnya kabupaten. Kadang-kadang kan ini tanggung jawabnya provinsi, tapi karena dia hancur, Pak Bupatinya yang kena kritik, kena apa. Nah ini yang harus diluruskan ya Pak. Kita luruskan. Itu memang tanggung jawabnya provinsi. Timbul lagi pertanyaan, apakah pemerintah daerah ini diam? Enggak juga. Saya yakin enggak juga. Kami dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah ini juga, kami berkunjung ke Dinas Bina Marga Provinsi tentang jalan provinsi yang rusak. Kita juga meminta, kita juga memberikan usulan. Itu infrastruktur. Lalu jalan lingkungan, rata-rata hancur. Faktornya kenapa? Banyak faktornya. Gitu. Banyak sekali lagi faktornya. Tonase yang melintasinya melampaui kapasitas. Gitu. Beban jalan ini seharusnya paling tinggi sekian ton, tapi dilalui melampaui tonasenya, hancur jalan itu. Apalagi dalam tanda petik kalau dibangun dengan pengawasan yang tidak melekat, jadi setengah asal-asalan, ya tambah cepat itu bubarnya jalan. Di 100 TIUH dan 3 kelurahan, rata-rata jalan lingkungannya hancur. Itu pasti pusing itu dinas PU-nya. Dinas PU, Perkimta itu pasti pusing. Itu luar biasa. Akan membagi uang sedikit ini untuk dibagi. Gitu. Iya. Kalau untuk pembangunan jalan itu apakah ada target kilometernya Pak? Atau sesuai dengan kecukupan APBD tadi ya? Apa PAD tadi Pak? Ya kalau kita bisa bicara target pasti ya relatif juga ya Mbak Novia, pasti pinginnya yang panjang sekian puluh kilometer. Dan semuanya jalan bagus gitu ya Pak ya? Dan semuanya pasti bagus, kita minta, nggak ada lagi keluhan tentang jalan. Tapi persoalannya kembali kepada anggaran Mbak Novia. Kembali lagi kepada anggaran, artinya kita ngebangun itu sesuai dengan anggaran yang ada. Itu. Nah, begitu pentingnya Mbak Novia, karena anggaran kita terbatas. Sekali lagi dikembalikan kepada perencanaan yang matang. Jadi kalau sudah direncanakan ini skala prioritasnya, tahun ini tahun APBD 2025 katakanlah kita apa? Infrastruktur jalan. Oke, jalan yang kita fokuskan. Jalannya apa ini? Gitu kan. Jalan lingkungan kah dia? Baru kita tentukan lokusnya. Mana yang sudah layak, betul-betul mendapat skala prioritas, mana yang belum. Jangan dibalik-balik. Yang masih lubang-lubang dikit ditambal, yang ini biarkan hancur. Itu kesannya bagi masyarakat itu tidak prioritas ngebangunnya. Gitu. Seharusnya jalan di sini ini masih bisa kita layak lah, cuman lubang-lubang dikit gitu. Yang sebelah sini hancur, seharusnya yang hancur ini yang kita prioritaskan. Gitu.
gitu. Dan masyarakat juga harus tahu Pak, lokasi atau jalan yang mana jalan kabupaten dengan jalan provinsi tadi ya Pak ya. Jalan provinsi. Seperti contoh di Jalan Mulia Asri itu kan banyak masyarakat ngeluh yang mungkin masyarakat awam gitu ya Pak ya. Ya belum tahu bahwa itu adalah jalan provinsi ya Pak ya, yang harus diperbaiki oleh provinsi. Iya, kalau masyarakat itu nggak awam, nggak non awam, kadang-kadang kalau dia lagi kesel juga melampiaskan kekesalannya. Yang penting dia komen di sosial media, gitu ya, Pak ya? gitu. Nah itu yang salah satu contoh kami dari DPRD itu turun juga ke provinsi. Kita memberikan masukan kepada Dinas Bina Marga dan Konstruksi provinsi bahwa itu jalan utama, itu jalan utama. Dan alhamdulillah syukur walaupun belum semuanya kan sudah mulai dibangun, gitu. Karena masyarakat berpikiran itu jalan kabupaten, itu tanggung jawabnya Pak Bupati, itu tanggung jawabnya DPR, DPRD. Nah, makanya komennya kan lucu-lucuan kan di media sosial, diviralin gitu, diviralin segala macam gitu kan. Nah menurut saya, tetapi apapun itu juga itu kan sebuah aspirasi. Tugas kita meluruskannya. Betul. Di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini, kalau tidak salah itu 139 km jalan provinsi. Yang kasat mata kita adalah dari perbatasan kita dengan Lampung Tengah, melintasi Daya Murni sampai dengan perbatasan kita Lampung Utara. Itu yang kasat mata. Kemudian di wilayah seberang, ya, mulai dari simpang unit 6 itu sampai dengan perbatasan Tajab, perbatasan dengan Waikanan, itu tugasnya provinsi. Tapi persoalannya, apakah masyarakat ini mau tahu atau tidak tahu, ini kan beda-beda tipis kan. Wah itu Pak Bupatinya nggak bangun, wah DPR-nya tidur dan seterusnya. Ini perlu kita luruskan. Sekali lagi, ini perlu kita luruskan. Kalau dia jalan provinsi, regulasinya ada di provinsi. Mau sekaya apapun kabupaten ini, ya itu haknya provinsi. Gitu. Betul. Jadi tidak semuanya urusan kabupaten. Itu Mbak Novia. Termasuk Mbak Novia juga dong kasih tahu itu jalan provinsi gitu kalau kita bermain sosmed. Betul. Jadi nanti ketika masyarakat yang mungkin belum paham terkait mana jalan provinsi dan kabupaten, ya kita ya sama-sama tahu gitu ya Pak, yang kita sama-sama belajar ini adalah ya kita kasih paham gitu kan ke masyarakat, kita bantu publikasi informasi bahwa itu salah gitu kan, pemikiran mereka salah gitu kan. Karena gini logikanya, pemerintah daerah, DPRD itu dia pasti ingin ngebangun semaksimal mungkin. Satu periode DPRD, satu periode kepala daerah, dia pingin semua jalannya mulus. Persoalannya bisa atau tidak. Kenapa dia tidak bisa? Bukan tidak mau, ketersediaan anggaran. Contoh kita katakan APBD kita 980 sekian miliar. Publik gede banget duit itu. Nah, kalau nggak kita jelaskan mereka tidak tahu. Di situ ada juga dana TIO, di situ juga ada belanja pegawainya, gaji, semuanya udah di situ. Jadi persekian persennya lah untuk infrastruktur. Nah kembali lagi, kalau kita mau ngebangunnya ini, ya bayar kewajiban masyarakat juga, gitu, retribusi, kemudian pajak, kita bangun, kemudian pemerintah daerah kelola itu langsung diberikan nyata, gitu. Karena dia akan berbalik Mbak Novia, PBB ku 100% tapi jalanku hancur, ya kan? Pasti itu, saya udah bayar pajak loh, kata masyarakat, itu saya udah bayar pajak, tapi jalanku kok remek. Nah, itu perlu kiat lagi menjelaskannya. Betul. Maka kenapa nggak kita kasih reward lah ya, kira-kira tiyuh yang bayar pajaknya taat, retribusinya taat, dan dia 100%, kasih reward dong dengan pemerintah daerah, gitu. Karena kepala tiyuh itu agak sulit juga itu, kadang-kadang nambal juga itu bayar pajak. Ya Pak, hari ini kita luar biasa sekali nih Pak, pembahasan kita terkait infrastruktur maupun PAD yang ada di Tubaba. Boleh dong Pak, saya ada mungkin dari Bapak memberikan closing statement gitu Pak terkait topik hari ini kepada masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat, mewakili dari Ketua Komisi 3 Kabupaten Tubaba. Silakan. Baik Mbak Novia, kepada masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat, saya berharap selalu dapat memberikan support dan dukungannya kepada pemerintah daerah
yang ada di dalamnya DPRD juga, dengan jalan kita taat taat akan hak dan kewajiban. Dan tidak henti-hentinya harus mengkritisi, mengingatkan, mengkritik itu bagus, mengingatkan, karena kita manusia nggak mungkin sempurna ya, pasti ada kesilapan. Dengan masyarakat mengambil peran aktif dalam membangun Kabupaten Tulang Bawang Barat ini, saya yakin kita pasti bisa menjadi kabupaten yang bagus. Ada hak, ada kewajiban. Dua-duanya harus kita lakukan itu, Mbak Novia. Itu harapan saya dengan masyarakat Tulang Bawang Barat. Kepada pemerintah daerah juga harus mampu memberikan contoh yang benar kepada masyarakat gitu. Taat juga pemerintah daerah, kira-kira seperti itu. Kemudian pemerintah daerah ini juga memberikan perlindungan hukum terhadap rakyatnya, termasuk dengan orang yang akan berinvestasi di kabupaten kita ini. Kalau nggak ada investasi, kita nggak bisa maju-maju. Itu mungkin closing statementnya. Itu. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, hari ini pembahasan kita hari ini sangat berisi sekali dan bermanfaat ini pastinya ya. Semoga di luar sana masyarakat yang belum paham atau ini juga jadi bukan teguran sih Pak ya, tapi ini adalah koreksi buat kita semua ya Pak ya, bahwa kritik dan saran ini sangat penting bagi kita. Sangat penting. Iya. Dan harapannya juga PAD di Tubaba-Bani mungkin semakin meningkat gitu ya Pak ya, untuk berlangsungnya di Tubaba-Bani lebih baik lagi pastinya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak hari ini sudah berbincang bersama saya, dan semoga lain waktu kita masih bisa berbincang kembali mungkin dengan topik yang lain gitu ya Pak ya. Iya. Siap pastinya. Insya Allah siap. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Tubabaku yang senantiasa menyaksikan program Dialektika hingga hari ini. Saya Novi Ardianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tubabaku, the goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.